Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Seperti biasa, kita sebelum memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan amalan dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum Ibu masuk pada materi baru, ingin Ibu sampaikan sedikit bahwasannya kalian masih ingat gak materi sebelumnya tentang apa? Ya, betul, tentang pembelahan sel, terutama tentang gametogenesis. Dan ada materi yang belum Ibu sampaikan, yaitu kelainan pada pembelahan sel. Nah, itu nanti sudah Ibu berikan bahan ajaran tentang kelainan, tetapi pada video kali ini Ibu akan menyampaikan tentang materi baru terlebih dahulu ya, yaitu kira-kira dari gambaran ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Adanya perbedaan warna rambut, perbedaan warna kulit. Dari gambar ini apakah kalian sudah mencerminkan materi yang akan Ibu sampaikan tentang apa? Ya, betul, tentang pola-pola hereditas pada manusia, khususnya menurut Mendel ya. Jadi, pada hari ini Ibu akan menyampaikan subbab baru, pola-pola hereditas pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Nah, untuk bahan ajar dan materi serta AKPD nanti akan dikerjakan secara berkelompok lagi ya, seperti biasa. Kelompoknya sama dengan minggu kemarin. Sudah Ibu unggah di Google Classroom, silahkan kalian download terlebih dahulu sebelum lanjut untuk menonton video pembelajaran Ibu kali ini. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar kita apa, yaitu 3.5, menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. 4.5, menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 4, yakni yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan uji silang test cross, silang balik back cross, dan penyilangan resiprok. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis tujuan dan contoh uji silang test cross, silang balik back cross, dan penyilangan resiprok. Yang keempat adalah peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan uji silang test cross, silang balik back cross, dan penyilangan resiprok. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita ada 6. Yang pertama adalah menyebutkan pewarisan sifat hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang kedua, menjelaskan pewarisan sifat hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang ketiga, membedakan pewarisan sifat hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang keempat, menjelaskan uji silang test cross, silang balik back cross, dan penyilangan resiprok. Dan yang kelima, menganalisis tujuan dan contoh dari skema penyilangan secara uji silang test cross, silang balik back cross, dan penyilangan resiprok. Serta yang terakhir adalah menyimpulkan perbedaan uji silang test cross, silang balik back cross, dan penyilangan resiprok. Begitu ya, dari kompetensi dasar kita, tujuan pembelajaran kita, dan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini.
Sebelum dilanjutkan, silahkan anak-anak yang belum presensi, silahkan mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu ya, yang sudah Ibu sematkan di Google Classroom. Dipersilahkan mengisi terlebih dahulu. Setelah sudah, silahkan lanjut untuk menyimak video pembelajaran Ibu pada hari ini. Jadi, siapakah ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Genetika Modern? Ya, seperti di foto itu adalah gambar dari profil Bapak Genetika Modern, yakni Bapak Gregor John Mendel. Beliau ini merupakan seorang biarawan berkebangsaan Austria yang sangat besar jasanya dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan tentang pewarisan sifat atau yang disebut dengan genetika. Hukum genetika yang diperkenalkan oleh beliau ini adalah hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, atau bisa juga kita sering sebut adalah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Itu ya. Selanjutnya, penelitian Mendel menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum dengan alasan yaitu mudah penyerbukan silang dan dapat penyerbukan sendiri. Yang kedua, mudah didapat dan mudah hidup atau dipelihara. Yang ketiga, cepat berbuah atau berumur pendek. Yang keempat, memiliki perbedaan sifat yang mencolok. Adapun beberapa istilah dalam hereditas seperti parental atau P biasanya itu adalah induk yang mencerminkan baik pada jantan maupun betina. Kemudian gamet atau G merupakan sel kelamin atau gonad atau genom. Itu sama saja. Yang ketiga adalah filial atau filius yang bisa juga dihurufkan F atau keturunan, atau bisa juga sebutkan sebagai anaknya gitu ya. Yang kemudian keempat, galur murni, yakni induk homozigot yang sifatnya yang menghasilkan anak yang sama dengan induknya. Begitu ya, yang disebut juga galur murni. Nah, ini ada sedikit dari ringkasan hukum 1 Mendel. Setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Yang kedua yaitu hukum 2 Mendel, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, istilah tadi kan ada parental, ada gamet, ada filial, dan ini ada namanya juga istilah dalam persilangan genotip dan fenotip. Nah, kalian harus tahu dulu ya istilah-istilah ini sebelum kalian lanjut pada persilangannya seperti apa sih gitu gambarannya ya. Genotip itu adalah susunan gen yang penyusun sifatnya, sedangkan untuk fenotip adalah sifat yang tampak nanti akan yang terlihat, misalkan putih, merah, entar ada hasil dari persilangan itu menggambarkan sifat yang dapat kalian lihat, itu namanya fenotip. Sedangkan secara genotip itu adalah hanya penyusun gen yang sifatnya tidak dapat dilihat ya. Pada tanaman ercis pun ada sifatnya ya, dengan perbedaan yang mencolok tadi. Yang pertama adalah batang tinggi atau kerdil. Yang kedua, buah polongan berwarna kuning atau hijau. Yang ketiga, buah berwarna ungu atau putih. Yang keempat, letak bunga aksial sepanjang batang atau terminal pada ujung batang. Yang kelima, biji masak berwarna hijau atau kuning. Yang keenam, permukaan biji bulat atau berkerut. Yang ketujuh, warna kulit abu-abu atau putih. Nah, faktor determinan gen ini disimbolkan oleh sebuah huruf. Huruf yang umum digunakan adalah huruf pertama dari suatu sifat. Contoh, R merupakan gen yang menentukan warna merah. Jadi, R dari kata rubra artinya merah, dan R kecil adalah gen yang menentukan warna putih atau alba. R yang ditulis dengan kapital itu dengan huruf yang besar ya, karena warna merah yang dibawa oleh gen R
R kapital bersifat dominan terhadap warna putih yang dibawa oleh gen R yang tidak kapital, sifat dominan mengalahkan sifat resesif. Jadi, hal inilah yang menyebabkan tanaman erkis menjadi bahan penelitian dari Bapak Mendel tadi ya. Selanjutnya, adapun yang akan kita ketahui dulu sebelum masuk pada perhitungan persilangan, biasanya ada istilah gamet, genotip, dan fenotip tadi ya. Nah, jadi gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi generatif. Pada manusia, sel telur dan sperma adalah dua sel generatif yang berbeda dalam ukuran dan kualitas lain seperti jumlah masing-masing yang diproduksi tubuh. Sedangkan yang tadi genotip adalah susunan genetik dari suatu sifat atau karakter individu. Biasanya diberi simbol dengan huruf double, misalkan T dengan huruf kapital, kemudian T besar T yang kecil, dan T yang keduanya adalah hurufnya kecil ya. Nah, genotip juga dikatakan sebagai faktor pembawaan, yang dimana genotip menunjukkan sifat dasar yang tidak tampak dan bersifat menurun atau diwariskan pada keturunannya. Sedangkan untuk fenotip adalah hasil ekspresi atau perpaduan dari genotip dengan lingkungannya berupa sifat yang tampak dari luar sehingga dapat diamati, seperti tadi yang Ibu sudah tampilkan adalah bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk mata, bentuk tubuh, yang lainnya ya, bagian-bagiannya. Kemudian segi warna pun juga seperti pada rambut, kulis, pada iris mata, selaput pelanginya ya. Kemudian genotip yang sama dapat menghasilkan fenotip yang berbeda jika terdapat pada lingkungan yang berbeda pula ya. Adapun istilah lainnya lagi dalam persilangan itu ada homozigot, heterozigot, dan hibrid. Nah, homozigot adalah sifat suatu individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang sama dari tiap jenis gen, misalnya RR dengan huruf kapital, dengan RR huruf tidak kapital, dengan AABB itu huruf kapital semuanya, dengan juga AABB dengan huruf yang tidak kapital semuanya, itu disebut juga homozigot. Jadi contoh inilah yang menyebabkan kriteria yang dikatakan huruf ini termasuk kategori yang diistilahkan homozigot ya. Selanjutnya adalah heterozigot. Nah, sifat suatu individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang berlainan dari tiap jenis gen disebut hetero ya, heterozigot berbeda. Berarti contohnya seperti R kapital, R besar, kemudian R kecil, itu dua huruf ya. Sedangkan untuk yang 4 huruf adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan sebagainya. Kemudian ada istilah yang lainnya adalah hibrid. Nah, hibrid merupakan perkawinan dua individu yang mempunyai sifat beda. Ada monohibrid, ada dihibrid, ada trihibrid, ada juga sebaliknya polihibrid ya. Itu lebih banyak gitu ya penyusunannya. Jadi yang pertama adalah monohibrid. Nah, monohibrid itu kan suatu hibrid dengan satu sifat beda atau A besar, A kecil. Kemudian dihibrid adalah suatu sifat hibrid dengan dua sifat beda. Seperti tadi kan ada 4 huruf yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Itu namanya juga homo pada heterozigot, dan itu sifatnya hibrid ya, dihibrid. Nah, selanjutnya trihibrid, suatu hibrid dengan 3 sifat beda. Jadi ada 6 huruf nantinya. Jadi kita masuk pada poin pentingnya hukum 1 Mendel. Jadi hukum 1 Mendel ini diperoleh dari hasil perkawinan atau persilangan monohibrid, yang mana persilangan dengan satu sifat beda. Jadi hukum 1 Mendel sama dengan persilangan monohibrid. Nah, jadi pada hasil semua keturunan filial 1 atau F1 berupa tanaman erkis biji bulat ya. Kita contohnya adalah pakai tanaman erkis tadi ya. Selanjutnya dilakukan persilangan antar keturunan filial 1 untuk mendapatkan keturunan
F2 atau filial 2. Pada keturunan 2 didapatkan perbandingan fenotip kira-kira 3 biji bulat banding 1 biji berkerut. Jadi perhitungannya adalah 3:1, itu pasti hukum 1 Mendel ya. Nah, jadi berdasarkan hasil perkawinan yang diperoleh dalam percobaannya, Mendel itu menyimpulkan bahwa pada waktu pembentukan gamet gen akan mengalami segregasi atau memisah, sehingga setiap gamet hanya akan menerima sebuah gen saja. Kesimpulannya, dapat dirumuskan hukum 1 Mendel yang dikenal juga hukum pemisahan gen yang sealel. Nah, jadi kan tuh ada contohnya tuh. Nanti akan Ibu sampaikan juga berupa video pendukung terkait perhitungan hukum 1 Mendel pada persilangan ini ya. Tetapi nanti kita masuk kepada persilangan seperti persilangan uji silang tadi, tes cross, kemudian back cross atau silang balik, dan penyilangan resiprok. Jadi kita fokus dulu ini ya, persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid atau kasusnya adalah dominasi penuh. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah ya. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut dengan gen dominan, dan gen yang sifat yang lemah disebut dengan gen resesif ya. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga itu ada yang merah, ada putih, dan sebagainya, atau bentuk buah yang berbentuk bulat, lonjong, ataupun kalau keriput biasanya adalah resesif ya. Jadi biasanya kita bahasanya bulat dan lonjong ya. Nah, untuk pada persilangan monohibrid itu adalah berlaku pada hukum Mendel 1, karena pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak gamet. Secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi oleh mempengaruhi pasangan yang lainnya, gitu ya. Jadi pada gambar kanan dan kiri ini, atas bawah ini adalah sifat yang kasus yang dominasinya penuh ya pada persilangan monohibrid. Lalu bagaimanakah persilangan monohibrid yang kasusnya tidak dominasi atau intermediate? Nah, ini persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat ya. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Sehingga berdasarkan persilangan di samping itu, kita dapat mengetahui perbandingan fenotip dan genotipnya. Perlu diingat bahwasannya fenotip adalah sifat yang tampak. Jadi berdasarkan hasil filial 2 atau F2, kita bisa tahu bahwa perbandingan fenotipnya adalah 3:1, 3 sifat merah dan 1 sifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh MM besar keduanya, M besar M kecil, kemudian MM kecil keduanya. Jadi perbandingannya 1:2:1. Begitu ya. Oke, ini juga kesimpulan penting dalam monohibrid, yaitu yang pertama, semua individu filial 1 memiliki sifat yang seragam. Itu ya, perlu diingat. Kemudian yang kedua adalah jika dominan nampak sepenuhnya, individu filial 1 atau F1 memiliki fenotip seperti induknya yang dominan ya. Yang ketiga adalah pada waktu individu filial 1 yang heterozigot itu membentuk gamet-gamet, maka terjadilah pemisahan alel sehingga gamet hanya memiliki salah satu alel saja. Yang keempat, jika dominasi nampak sepenuhnya perkawinan dari monohibrid ini, yaitu misalkan B besar B kecil disilangkan atau dikawinkan dengan B besar B kecil juga, akan menghasilkan keturunan yang memperlihatkan perbandingan fenotip 3:1, yaitu biji bulat banding biji berkerut. Dan yang memperlihatkan perbandingan genotipnya adalah 1
banding 2 banding 1, yaitu B besar keduanya, kemudian B besar B kecil, dan juga bandingan B kecil dan B kecil. Begitu ya, simpel dari ringkasan persilangan monohibrid ini. Berikutnya adalah hukum 2 Mendel. Mendel menggunakan persilangan dengan dua sifat beda atau disebut persilangan dihibrid. Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman ercis, yaitu bentuk dan warna biji. Oleh Mendel, tanaman ercis biji bulat kuning disilangkan dengan tanaman ercis biji berkerut hijau. Alhasil, semua keturunan filial 1 berupa tanaman ercis biji bulat kuning. Pada persilangan antar individu, filial 1 didapatkan 16 kombinasi gen dengan 4 fenotip, yaitu tanaman ercis biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji berkerut kuning, dan biji berkerut hijau. Jadi ini ada persilangannya ya antara filial 1 dan filial 2. Selanjutnya, persilangan dihibrid. Nah, perbandingan genotip dan fenotip pada filial 2-nya. Ini adalah sebuah bagan perbandingannya ya. Misalkan ada perbandingan fenotipnya 9, namun pada perbandingan genotipnya adalah banding 1 banding 2, banding 2, dan banding 4. Adapun genotipnya ada huruf yang 4 tadi dengan ada huruf yang besar dan huruf kecil gitu ya. Sedangkan berdasarkan hasil percobaan tadi, Mendel itu menarik kesimpulan bahwa gen-gen dari sepasang alel yang memisah secara bebas tidak saling mempengaruhi ketika terjadi meiosis selama pembentukan gamet. Prinsip ini dikenal sebagai hukum 2 Mendel atau dikenal dengan the law of independent assortment of gen atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Oleh karena itu, pada contoh dihibrid disebut 4 macam pengelompokan dari 2 pasang gen. Misalkan gen B mengelompok dengan gen K terdapat dalam gamet B dan K yang keduanya adalah huruf kapital. Kemudian yang kedua adalah gen B mengelompok dengan K kecil terdapat dalam gamet B besar dan K kecil. Yang ketiga adalah gen B kecil mengelompok dengan gen K besar terdapat dalam gamet B kecil dan K besar. Selanjutnya yang keempat adalah gen B kecil mengelompok dengan gen K kecil terdapat pada gamet B kecil dan K kecil. Nah, selanjutnya persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid kan kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja. Namun pada persilangan dihibrid kita akan memperlihatkan dua sifat beda atau lebih sekaligus ya. Sehingga ada warna buah dan bentuk buah, warna buah, bentuk buah, dan rasa buah gitu ya. Jadi ada dua alel yang sifatnya beda. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum 2 Mendel karena pada saat pembentukan F2 atau filial 2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini dimaksud adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu, sehingga akan diperoleh filial 2-nya bulat kuning B besar titik-titik K besar titik-titik, kemudian bulat hijau B besar titik-titik K kecil. Selanjutnya ada kisut kuning B kecil K besar titik-titik, dan kisut hijau B kecil K kecil dan K kecil. Begitu ya perhitungan dari filial 2 pada persilangan dihibrid. Pada gambar ini kan ada perhitungan dari persilangan dihibridnya ya. Nanti ada jabarannya bagaimana memperhitungannya seperti apa persilangannya. Nah, untuk perbandingan fenotipnya yaitu pada persilangan dihibrid, misalnya fenotipnya bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning dan banding kisut hijau. Adapun yang secara hitungannya adalah fenotip 9 banding 3 banding 3 dan banding 1 ya.
Selain dari persilangan monohibrid, dihibrid, nanti ada persilangan dari resiprok. Nah, persilangan resiprok ini adalah persilangan dengan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Nah, berikut ini akan Ibu tampilkan video pendukung dari perhitungan seperti apa sih persilangan resiprok itu. Mohon disimak ya anak-anak. Persilangan resiprok ini merupakan persilangan yang tidak memperhitungkan jenis kelamin ya adik-adik. Jadi persilangan ini nanti hasilnya berlaku sama pada jenis kelamin jantan dan betina. Jadi mau dibalik nih, jantannya yang misalnya lebih dominan dibalik dengan nanti betina yang menjadi dominan, ternyata hasilnya sama. Nah, kita lihat contoh atau buktinya nih di sini. Tanaman, jadi putiknya berarti di sini genotipnya adalah resesif ya, homozigot resesif, fenotipnya kuning. Disilangkan dengan jantan yang dominan hijau, H besar diambil dari serbuk sari ya. Nanti serbuk sari disilangkan diberikan ke putik. Nah, hasilnya nanti sama dengan jika putik nih yang bersifat dominan. Kita lihat di sini putik ini kan H kecil, ini H besar. Yang tadinya fenotipnya kuning, putiknya diganti nih menjadi yang induknya hijau fenotipnya. Hasilnya di sini berdasarkan penelitian atau percobaan Mendel dan yang lainnya adalah F2-nya sama. Sekarang kita buktikan lewat persilangan ya, lewat contoh soal. Nah, di sini kita lihat putiknya hijau, berarti yang betina. Hijau H besar disilangkan dengan tanaman yang putih resesif H kecil. Kita cari dulu gametnya, ini H besar, ini gametnya H kecil. Kemudian kita cari F1-nya. Langsung saja H besar ketemu H kecil, nanti jadi H besar H kecil ini adalah hijau ya, 100% hijau. Sekarang tadi kita membuktikan jika F1 disilangkan sesamanya, atau ini nanti menjadi P2 ya. Kalau ini kan P1. Nah, hasilnya bagaimana? Langsung kita silangkan F1-nya tadi H besar H kecil disilangkan dengan sesamanya H besar H kecil. Nah, kita cari gametnya. H besar H kecil H besar H kecil. Nah, F2-nya keturunan kedua kita lihat seperti ini. Kita silangkan, kita buat papannya agar adik-adik tidak ada yang terlewatkan dan tidak keliru ya. Tapi kalau sudah merasa mahir biar lebih cepat, tidak pakai papan tidak masalah. Nah, ini berarti H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, H ketemu H yang kecil adalah H kecil. Nah, kita tuliskan di sini H besar, ini hijau. Oke, karena dominan hijau. H besar H kecil ada 1, 2. Ini ada 2. Ini sama dengan tetap hijau. Kemudian H kecil ini putih. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, hijau di bawah aja ya, sini aja. Jadi hijau banding putih. Di sini adalah hijaunya 3, putihnya 1. Ini hasil dari F2-nya adik-adik ya. Sekarang kita lihat jika putiknya bersifat resesif homozigot. Oke, langsung saja di sini. Ini gametnya adalah H kecil, ini gametnya H besar. F1-nya berarti H besar H kecil. Ini hijau ya, adik-adik. Kemudian jika F1 disilangkan sesamanya F1, disilangkan nih, pakai yang hitam aja. H besar H kecil disilangkan dengan sesamanya. Kita cari dulu gametnya. Tetap H besar H kecil, ini H besar H kecil. Oke, kita lihat langsung F2-nya. H besar H kecil, H besar H kecil. Oke, hasilnya seperti ini. H besar H besar H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil H kecil. Nah, ini tetap H besar, ini hijau. H besar H kecil juga hijau. H kecil putih. Ini ada 1, ini 2, ini 1 adik-adik ya. Kita tulis lagi, berarti hijau banding putih sama dengan hijaunya 3 banding 1. Nah, ini hasilnya
sama ya. Jadi terbukti bahwa persilangan resiprok menghasilkan fenotip yang sama. Di sini kita sama-sama hijau banding putih 3:1. Bagaimana dari video pendukung persilangan resiprok? Apakah kalian sudah mulai mengerti bagaimana cara perhitungan persilangan resiprok itu seperti apa? Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya adalah persilangan backcross atau persilangan antara individu filial 1 dengan salah satu individunya atau individu dominan atau dengan individu resesif. Tujuan dari backcross ini adalah untuk mencari genotip tertua gitu ya. Perhitungannya akan disampaikan juga melalui video pendukung. Mohon disimak kembali ya. Persilangan backcross ya kali ini, yaitu persilangan kembali atau uji balik. Nah, langsung saja kita lihat adik-adik ya. Nah, persilangan backcross ini adalah persilangan F1, berarti nanti anak atau keturunan pertama, filial pertama dengan salah satu induknya, baik itu homozigot dominan atau homozigot resesif. Nah, mengapa disebut uji balik? Karena nanti disilangkan kembali dengan induknya ya. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Tujuan dari persilangan backcross ini untuk mengetahui genotip induknya. Oke, fenotipnya kan bisa kita lihat, tapi kita tidak tahu apa genotip dari induknya nanti yang akan kita amati tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada tanaman M besar merah, genotipnya M besar. Ini masih induk ya adik-adik. Kita mencari F1-nya. Nah, disilangkan dengan tanaman yang bergenotip M kecil, fenotipnya putih. Kita cari dulu di sini, berarti gametnya M besar, di sini M kecil, sehingga F1-nya adalah M besar, M kecil. Di sini merah. Nah, sekarang kita akan melakukan backcross, berarti backcross kita akan menyilangkan F1 dengan induk homozigot dominan atau homozigot resesif. Kita pilih dulu induk yang homozigot dominan. Nah, tapi kita di sini menuliskan sebentar ya. Ini berarti merah. Ini juga tadi merah adik-adik ya. Nah, persoalannya di sini sebenarnya kita tidak tahu ini genotipnya M besar. Kita hanya tahu fenotipnya. Jadi saya buletin di sini, maksudnya sebenarnya tidak fenotipnya aja yang kita tahu, tapi genotipnya tidak. Nah, kita cari dulu di sini gametnya. M besar, M kecil, ini hanya M besar. Sehingga kalau kita buat hasilnya M besar, M kecil. Oh, di sini hanya M saja ya. Hasilnya adalah M besar, M kecil. Ini merah. Ini juga merah. Nah, 100% adalah merah. Berarti kita tahu induknya, berarti kan tadi kita genotip induk. Berarti genotip induk adalah M besar. Sekali lagi tadi ini awalnya kita tidak tahu ya. Kita hanya tahu fenotipnya saja merah. Karena merah kan bisa saja M besar, M kecil. Ini kita misalkan kita kondisikan dia M besar. Ternyata hasilnya seperti ini. 100% merah, berarti genotipnya adalah M besar. Oke. Nah, kalau kita menyilangkan dengan induk yang homozigot resesif, hasilnya bagaimana adik-adik? Kita tuliskan di sini, berarti jadi kita langsung saja kita buat lagi ya. M besar disilangkan dengan tadi M kecil. Ini tadi gametnya M besar, ini M kecil, F1, ini masih F1. Berarti M besar, M kecil, ini merah semua. Sekali lagi ini masih F1. Kita kan akan menyilangkan F1 dengan induk kan, karena backcross. Kalau tadi induk homozigot dominan, sekarang homozigot resesif, berarti M kecil. Oke, kita lihat di sini. Oke, F1-nya langsung saja di sini. Tadi M besar, M kecil disilangkan dengan M kecil. Bentar, ini saya buletin lagi karena sebenarnya kita hanya tahu fenotipnya, tapi kita belum tahu genotipnya ya adik-adik. Jadi ini tadi merah, ini fenotipnya adalah putih. Ini masih berarti P2 ya, F1 kali
disilangkan dengan induknya. Cari dulu gametnya. Berarti M besar, M kecil, ini M kecil saja. Berarti F2-nya adalah M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Ini merah. Oke. Ini putih. Nah, jadi fenotipnya merah banding putih itu 1:1. 1:1. Berarti genotip induknya yang ini ya, yang tadi kita mau mencari tahu adalah M kecil, M kecil. Mengapa? Karena hasilnya dari persilangan tersebut merah banding putih 1:1. Kalau tadi induknya M besar, semuanya merah di sini. Bagaimana penjabaran terkait persilangan backcross tadi? Mulai mengerti ya terkait perhitungan persilangan secara backcross. Selanjutnya adanya persilangan test cross, yaitu perkawinan atau persilangan filial 1 dengan salah satu individu yang resesif. Nah, test cross ini disebut juga perkawinan pengujian uji silang ya. Sedangkan backcross tadi adalah silang balik namanya ya. Nah, untuk test cross ini atau uji silang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu individu bergenotip homozigot mempunyai galur murni atau heterozigot ya. Perhitungannya lebih lengkapnya akan melalui video pendukung lagi. Silakan mohon disimak kembali ya anak-anak. Disebut dengan uji silang. Oke, langsung saja ya kita pelajari bersama. Kita lihat di sini, kita bahas test cross itu sebenarnya apa sih. Jadi test cross ini adalah persilangan di mana F1 nanti disilangkan dengan induk homozigot resesif ya adik-adik. Nah, ingat kembali kalau pada backcross itu kan sama-sama menyilangkan dengan induk homozigot, bisa dominan, bisa resesif. Nah, jadi test cross ini sebenarnya bagian dari backcross, oke? Karena akan disilangkan dengan homozigot yang resesif. Nah, tapi tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui genotip dari F1 ini nanti yang akan kita uji. Sebenarnya genotipnya homozigot atau heterozigot. Taunya dari mana kalau heterozigot? Nah, kalau nanti hasil fenotipnya itu adalah 1:1, misalnya merah banding putih itu adalah 1:1, berarti genotipnya adalah heterozigot. Tapi kalau semuanya 100% merah atau 100% hijau, itu berarti genotipnya adalah homozigot adik-adik ya. Nah, langsung saja maksudnya bagaimana? Kita lihat lewat contoh soal persilangan. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kita punya tanaman. Oke, kita hanya tahu fenotipnya adalah merah. Nah, merah kan bisa saja menjadi M besar, atau M besar, M kecil. Nah, untuk tahu apakah genotipnya ini M besar atau M besar, M kecil, kita melakukan test cross. Nah, test cross itu dengan induk yang homozigot resesif adik-adik ya. Jadi kita coba nih, kita misalnya percobaan pertama. Nah, kita lakukan di sini. Kita pilih yang pertama adalah M besar disilangkan dengan H kecil. Ini tadi merah, ini putih. Oke, kita tulis dulu gametnya. Berarti di sini adalah M saja. Ini sebentar. M kecil kalau gitu ya. Ini salah. Nah, jadi di sini M kecil berarti semuanya adalah F1-nya 100% merah. Oke, ini 100%. Nah, bagaimana jika kita pilih yang percobaan kedua misalnya? Kita pilih yang misalnya menurut kita mungkin M besar, M kecil untuk genotipnya, berarti ini tetap merah. Karena sekali lagi yang kita tahu adalah fenotipnya. Kita bisa melihat bunga ini berwarna merah. Nah, untuk tahu tadi kita silangkan dengan resesifnya. Induk resesif berarti M kecil. Oke, karena tadi M besar adalah merah, kita tahu M kecil putih. Kita cari gametnya. Di sini adalah M besar, M kecil. Nah, langsung saja M besar, M kecil. Ini adalah merah, ini adalah putih. Berarti
Ini merah banding putih sama dengan 1:1. Oke ya, sampai di sini adik-adik. Berarti kalau hasilnya seperti ini, genotip induknya yang kita akan cari tahu tadi, genotipnya adalah M besar, M kecil. Tapi kalau semuanya 100%, berarti genotip dari bunga tersebut yang kita cari tahu tadi adalah M besar atau homozigot. Nah, ini maksud dari test cross ya adik-adik ya. Jadi untuk mencari si genotipnya, apakah M besar tadi ataukah M kecil. Jadi taunya dari keturunannya. Kalau semuanya 100%, dia berarti ini homozigot. Ya, 100% sama merah. Ini 1:1. Nah, ini untuk persilangan monohibrid. Bagaimana jika persilangannya dihibrid adik-adik ya? Ada 2 sifat beda. Sudah saya berikan contoh soal. Misalnya di sini di depan kita itu ada tanaman, fenotipnya tinggi dan bijinya keriput. Oke, tanaman tinggi dan biji keriput. Nah, nanti tinggi itu T besar, dia lebih dominan. Yang resesifnya adalah T kecil, sementara biji bulat B besar. Yang ini adalah B keriput ya. Nah, jadi kita mau tahu apakah dia tinggi ini adalah, oke, kita sebentar sebelum ke sana. Nah, ini kan bisa T besar, tinggi, biji keriput. Atau bisa saja tadi T besar, T kecil, B kecil. Keriput pasti B kecil ya adik-adik. Nah, yang di sini yang penentunya T besar atau T besar, T kecil. Nah, jadi bisa ini atau bisa ini. Nah, untuk tahu kita melakukan test cross. Nah, kita coba ya. Percobaan pertama nih. Kita menyilangkan T besar, B kecil. Ini tadi tetap tinggi, biji keriput. Disilangkan dengan tadi tetap dengan biji homozigot resesif, berarti T kecil, B kecil ya adik-adik. Sekali lagi namanya test cross, disilangkan dengan induk homozigot resesif, berarti pendek, T kecil, kemudian keriput. Nah, kita cari tahu dulu sini gametnya. Berarti T besar, B kecil, T kecil, B kecil. Nah, bagaimana keturunannya? T besar, T kecil, B kecil. Ini tinggi, biji keriput, tapi 100%. Nah, jika kita pilih yang sekarang yang T besar, T kecil, B kecil ya. Nah, langsung saja kita tuliskan T besar, T kecil, B kecil. Di test cross tadi tetap dengan T kecil, B kecil. Kita tuliskan di sini. Ini tinggi, keriput bijinya. Ini rendah, pendek ya. Tadi kita menggunakan pendek, bukan rendah. Pendek dan keriput. Nah, kita cari dulu gametnya. T besar, B kecil, T kecil, B kecil. Ini hanya satu gametnya, T kecil, B kecil. Nah, langsung saja kita lihat T besar, T kecil ke sini hasilnya adalah T besar, T kecil, B kecil. Nah, yang ini disilangkan berarti T kecil, B kecil. Ini tinggi, keriput. Ini rendah atau pendek ya. Pendek, keriput. Nah, kita lihat di sini bahwa perbandingan yang di sini adalah berarti tinggi keriput, kita naikkan sedikit deh biar tahu ya. Jadi kalau ini tinggi keriput dibandingkan dengan pendek keriput sama dengan 1:1. Nah, berarti kalau dari hasilnya kita tahu genotip yang di sini adalah heterozigot ya. Nah, ini dia, berarti genotipnya seperti ini. Sementara yang ini karena semuanya 100%, berarti genotipnya adalah homozigot tadi. T besar, B kecil. Oke adik-adik, semoga kalian. Nah, itu adalah video pendukung terakhir yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi untuk kesimpulannya, backcross, test cross, dan reciproc itu seperti apa sih? Jadi persilangan reciproc itu adalah yang tidak mempersoalkan jenis kelaminnya untuk hasilnya ya. Sedangkan untuk backcross itu mengawinkan atau
menyilangkan filial 1 dengan salah satu induknya. Sedangkan untuk test cross yaitu mengawinkan atau menyilangkan suatu individu hasil persilangan dengan salah satu induknya yang homozigot resesif ya. Jadi untuk rumusnya adalah persilangan balik atau apa tadi yang sebutnya? Backcross. Filial 1 dikali dengan atau disilangkan dengan parental dominan ya. P itu adalah parental atau induknya. Kemudian pada uji silang yaitu filial 1 atau keturunan pertama disilangkan dengan parental atau induk yang sifatnya resesif. Nah, untuk sedangkan persilangan resiprok adalah perkawinan sebaliknya, umumnya menghasilkan keturunan yang sama. Begitu ya. Begitulah materi yang Ibu sampaikan terkait dari pola hereditas, terutama pada konsep hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 serta persilangan secara resiprok, persilangan secara backcross dan persilangan secara test cross. Nah, untuk tadi kan LKPD yang sudah Ibu berikan, nanti setelah 15 menit itu kalian kumpulkan LKPD-nya ke Ibu, kirimkan di room yang sudah Ibu sediakan ya. LKPD tadi yang udah Ibu berikan, dan juga kalaupun ada yang ingin tanyakan sambil dilihat kembali bahan ajar yang telah Ibu berikan dan materinya. Adapun untuk diskusi virtualnya nanti kita setelah kalian mengumpulkan LKPD baru kita masuk ke diskusi secara virtual ya, kurang lebih 20 hingga 30 menit ya gitu. Jadi apa nih kesimpulan materi yang Ibu sudah sampaikan kepada kalian semua? Kira-kira apa saja? Baik, kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama tadi kan Bapak genetika modern adalah Bapak Gregor John Mendel ya, yang menghasilkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dari penelitian awalnya menggunakan kacang erkis atau tanaman erkis, yang hal ini disebabkan karena ada faktor-faktor yang mudah untuk dapat diamati oleh penelitian si Mendel ini ya. Adapun istilah-istilah seperti parental, gamet, filial atau filus, galur murni, ada gamet, ada genotip, ada fenotip, heterozigot, homozigot, itu mohon diingat kembali ya untuk istilah-istilah tersebut sebelum masuk perhitungan secara detailnya. Itu. Kemudian dari hukum Mendel 1 tadi kan ada yang diperoleh adalah hasil perkawinan monohibrid. Jadi hukum 1 Mendel adalah hukum untuk persilangan monohibrid yang persilangannya memiliki satu sifat beda saja ya. Sedangkan untuk genotip dan fenotipnya pun sudah ditentukan gitu ya. Sedangkan untuk hukum Mendel 2 itu adalah persilangan dihibrid yang mana menghasilkan dua sifat beda sekaligus, dan itu secara kombinasinya pada filial satunya ada 16 kombinasi, sedangkan yang persilangan monohibrid tadi tidak sampai 16 kombinasi secara fenotipnya ya. Kemudian adanya persilangan secara resiprok, kemudian test cross dan backcross. Yang tadi kan persilangan resiprok adalah tidak mempersoalkan jenis kelaminnya ya. Kemudian pada backcross mengawinkan filial 1 atau F1 dengan salah satu induknya. Sedangkan untuk test cross adalah mengawinkan satu individu hasil persilangan dengan salah satu induknya yang bersifat homozigot resesif. Begitu ya anak-anak. Berikutnya kita lanjut kepada diskusi virtual yang sudah Ibu berikan linknya di Google Classroom ya. Yang LKPD tadi mohon dikumpulkan setelah kalian menyimak video ini kurang lebih intervalnya 15 menit ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran Ibu kali ini. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.